Salam anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, dan tetap semangat belajar. Baik, hari ini kita akan kembali belajar agama Kristen. Mari anak-anak siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima penjelasan dari Mister. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terpujilah namamu, Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami bersyukur Kau memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk kami kembali belajar. Berkati hati pikiran kami agar bisa mengerti, memahami setiap pelajaran yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik anak-anak ya. Kali ini kita akan membahas materi kita bab 3, di mana dalam bab 3 ini ya kita akan membahas tentang Allah berkuasa atas alam. Ya, Allah berkuasa atas alam. Ya. Anak-anak, apa sih artinya Allah itu berkuasa atas alam? Artinya adalah bahwa Allah itu memiliki wewenang. Allah itu memiliki kekuatan untuk menentukan, mengatur alam yang diciptakan ini. Ya. Dia yang punya hak dalam mengendalikan ya alam semesta ini. Nah, kuasa Allah bisa juga kita lihat di dalam peristiwa penciptaan, di mana Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah menciptakan hanya dengan kata-kata, berfirmanlah, jadilah, maka jadilah sesuatu. Bahkan termasuk Allah menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia itu. Lalu manusia itu hidup. Bukankah ini kuasa yang hebat daripada Tuhan? Tidak ada kekuatan lain yang bisa menandingi Tuhan. Ya. Nah dari pemahaman itulah kita harus mengakui, kita harus mempercayai bahwa yang berkuasa atas alam ini hanya Allah saja. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya artinya apa? Pada awal segala sesuatu yang ada, Allah itu yang pertama. Allah itu yang ada. Dialah yang pertama kali ada di alam semesta ini. Nah anak-anak, mari kita melihat bukti daripada kuasa Allah itu apa saja. Ya, yang pertama kita melihat buktinya adanya keteraturan di dalam alam semesta ini, di dalam alam semesta ini yang terus menerus bergerak, terus menerus berputar. Misalnya apa? Matahari. Kita bisa lihat matahari mengalami pergerakan yang terus menerus dari hari ke hari. Ya, dia terbit dari timur, terbenam di sore hari ke barat. Terus seperti itu. Sehingga mengakibatkan adanya pagi, siang, sore dan malam. Siapa yang melakukan perputaran seperti itu? Siapa yang menggerakkan bumi, alam semesta ini? Tuhan. Ya. Tuhan membuat bumi bergerak, berputar pada porosnya. Dan itu dikerjakan Allah setiap hari. Luar biasa. Itu bukti daripada kekuasaan Allah atas alam ini. Ya. Contoh lain lagi, adanya kelangsungan hidup. Ya, di mana setiap makhluk hidup mengalami perkembangan. Berkembang biak, bertambah. Manusia terus bertambah. Yang dulu hanya dimulai dari Adam dan Hawa, hari ini jumlah manusia miliaran berkembang biak. Tumbuh-tumbuhan, binatang juga seperti itu, terus bertambah, berkembang biak. Siapa yang mengembang biakkan makhluk hidup itu? Tuhan. Makhluk hidup itu bisa hidup dan berkembang biak itu karena ada kendali Tuhan. Contoh lain lagi, ya, terjadinya hujan
Di setiap musim penghujan, hujan turun dari langit membasahi bumi. Siapa yang menurunkan hujan dari atas ke bawah? Tuhan. Tanpa hujan bumi kering, makhluk hidup akan mati. Jadi tidak ada yang bisa melakukan hal-hal seperti itu selain Tuhan. Ya. Selain Tuhan. Dialah yang berkuasa atas alam ini. Jadi sebagai orang percaya kita harus mempercayai dan mengakui kekuasaan Tuhan atas alam semesta. Maka dari itu orang yang percaya akan kuasa Tuhan atas alam semesta itu disebut orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas alam ini, itulah orang-orang ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Nah, anak-anak, berikutnya kita melihat Allah memberi kuasa kepada manusia. Nah, ternyata di dalam Alkitab juga, dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, itu Tuhan berikan kuasa kepada manusia. Ya, ayat ini berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, lalu Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk apa? Untuk mengendalikan, mengelola alam ini. Nah, kata kuasa yang dimiliki manusia itu berbeda dengan kuasa yang dimiliki Allah. Ya. Kuasa yang dimiliki manusia, Tuhan yang berikan, itu artinya apa? Bahwa manusia tidak boleh ya menyembah ciptaan Tuhan. Ya. Manusia hanya mengelola, hanya mengatur, merawat, menjaga semua ciptaan Tuhan agar berjalan baik, berjalan indah, tidak ada yang rusak. Itulah kuasa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi bukan kuasa seperti dimiliki Tuhan. Kuasa yang dimiliki Tuhan itu tak tertandingi. Tuhan bisa mengatur keadaan bumi ini. Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Manusia tidak bisa. Ya. Jadi kata kuasa di sana untuk manusia itu artinya apa? Bahwa manusia tidak boleh menyembah ciptaan Tuhan. Hanya Tuhan saja disembah. Ya, nah berikutnya kuasa Allah juga ada di dalam diri Tuhan Yesus. Ya. Kita bisa melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Tuhan Yesus banyak melakukan hal-hal besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah ini menandakan, membuktikan bahwa Allah itu kuasanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Contoh peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah atas alam lewat diri Tuhan Yesus. Di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 itu diceritakan Tuhan Yesus meredakan angin topan, badai ketika dia dan murid-muridnya sedang naik perahu, kemudian tiba-tiba muncul badai besar sehingga gelombang laut hampir menenggelamkan perahu mereka. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Yesus dengan tegas dia menghardik angin itu. Diam dan tenanglah. Maka tenanglah angin itu. Murid-muridnya kaget. Wih, siapakah dia? Kok angin saja tunduk? Ya, dengan ucapan Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa alam ini ada dalam kuasa Tuhan Yesus. Tunduk. Apakah manusia bisa menghardik badai? Tidak bisa, hanya Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya atas alam agar semua orang percaya bahwa dialah Tuhan. Dialah yang punya kuasa atas bumi ini. Ya. Pertama kali Allah menunjukkan kuasanya itu ketika dia menciptakan bumi dan isinya. Ya. 6 hari Tuhan menciptakan bumi dan isinya, termasuk manusia, dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Masih ingat urutan penciptaan? Ya, peristiwa penciptaan itulah awal, ya. Itulah bukti awal bahwa Allah itu berkuasa atas alam. Ya. Di dalam peristiwa penciptaan itu, hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan ya makhluk hidup. Tuhan ciptakan benda-benda yang ada di dunia ini. Ya. Nah, anak-anak,
semua yang diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6, Alkitab berkata semuanya baik, semuanya teratur, semuanya indah. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan segala sesuatu itu sembarangan, asal-asalan. Tuhan ciptakan dengan teratur. Ya, nah kita bersyukur kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang hebat atas alam ini. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, ayo kita belajar untuk terus merendahkan hati, belajar tunduk kepada Tuhan kita yang punya kuasa. Nah, ada ayat hafalan hari ini ya untuk tugas anak-anak di rumah, dan kalian baca baik-baik, hafalkan ayat hafalan ini. Di dalam Mazmur 104 ayat 24 dikatakan di sana, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Ayat ini ya menunjukkan bahwa Allah kita itu begitu hebat, banyak yang dikerjakan Tuhan di atas alam ini. Dia mengerjakan dengan penuh kuasa. Ya, banyak yang diciptakan Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah, percayalah kepada Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang terus memuliakan Tuhan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semuanya bisa mengerti dan paham, dan lakukanlah apa yang jadi perintah Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati buat anak-anak, dan salam bagi anak-anak semuanya. Amin.